Nah, kalau yang berikutnya, teman-teman, ada pemodelan pikiran menurut konsep hipnosis. Pemodelan pikiran itu artinya kita menyederhanakan pikiran itu seperti apa sih, sehingga kita lebih mudah memahami. Nah, itu namanya pemodelan pikiran. Ya. Jadi pikiran menurut hipnosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar, subconscious, yang ketiga adalah pikiran tidak sadar atau unconscious. Nah, pikiran sadar itu adalah pikiran di mana kita menyadari nih ketika kita melakukan aktivitas di dalam pikiran kita. Misalkan kita berpikir, kita menyadari apa yang kita pikirkan, menganalisa, kita menyadari apa yang kita analisa, membandingkan, kita menyadari apa yang kita bandingkan, dan memori-memori sementara. Di pikiran sadar isinya itu. Yang bekerja adalah prefrontal cortex-nya. Nah, akan tetapi ada juga pikiran bawah sadar, di mana kita nggak nyadari cara kerjanya. Kita menyadari cara kerja pikiran bawah sadar ketika kita angkat ya. Tapi kalau kita nggak angkat, kita nggak sadari, maka dia bekerjanya nggak kita sadari. Apa itu? Memori jangka panjang, ya. Ada di situ, ada emosi, ya. Tiba-tiba kita marah pada seseorang, atau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita nggak menyadari emosi kita, yang mendrive perilaku kita. Itu emosi adanya di pikiran bawah sadar, cara kerjanya di situ. Lalu keyakinan, belief kita, kenapa kita milih baju ini, kenapa nggak itu, kenapa kita memilih orang-orang yang seperti ini, kenapa nggak seperti itu. Kecenderungan-kecenderungan kita biasanya digerakkan juga oleh belief, ada keyakinan di situ. Lalu yang berikutnya ada fungsi perlindungan otomatis dan juga kebiasaan, ada habit di situ yang kita nggak sadari, gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba kita jadi pinter aja. Oh ternyata habit kita adalah suka membaca, gitu. Jadi tiba-tiba kita jadi gemuk aja. Ternyata habit kita suka makan, kurang olahraga. Nah, habit itu kadang-kadang kita nggak sadari, begitu ya. Itu adanya di pikiran bawah sadar. Lalu yang berikutnya adalah pikiran nirsadar atau pikiran tidak sadar. Nah, itu adanya lebih banyak ke tubuh. Jadi ada refleks tubuh, ada imun sistem, ada irama nafas, denyut jantung, yang itu kadang-kadang nggak bisa pengaruhi. Nah, tapi bisa nggak diotak-atik? Bisa. Nah, caranya dengan apa? Nanti kita akan bahas. Nah, pikiran bawah sadar ini kalau komputer itu kayak software. Pikiran nirsadar kalau dalam komputer itu kayak hardware. Jadi pikiran nirsadar itu sudah ada dari sononya. Jadi Tuhan sudah ngasih kita hardware-nya. Pikiran nirsadar itu sudah ada. Nggak usah diajari, kita tuh sudah ada irama jantung. Jantung sudah berdetak. Nggak usah diajari, nafas sudah ada. Ya, tarik dan hembus nafas itu sudah ada. Refleks juga sudah ada. Imun tubuh juga sudah ada. Nah, ini pikiran nirsadar itu kayak hardware. Sudah ada dari sananya. Sudah dikasih Tuhan. Tapi pikiran bawah sadar, seperti keyakinan, salah satunya belief-nya, belief itu nggak bisa ada kalau nggak diinstal. Kebiasaan-kebiasaan itu nggak bisa ada kalau nggak diinstal. Jadi kayak semacam software, ya, semacam software. Nah, pikiran sadar ini lebih banyak ke kekuatan kehendak. Jadi nanti yang akan kita garap adalah pikiran bawah sadar ini. Di mana ketika kita memiliki keyakinan yang negatif, itu akan mendrive kita untuk berpikir negatif, merasa negatif, dan akhirnya mengambil keputusan yang negatif. Nah, sulit sekali kita mengubah kebiasaan kita, sulit sekali kita mengubah perilaku-perilaku kita. Oh, ternyata ada belief-nya di situ yang masih bercokol, sehingga belief ini yang perlu diubah. Begitu ya. Nanti akan kita jelaskan lebih konkret lagi. Tapi pelan-pelan aja.